Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Lalu, NIM 2012-0037, Prodi TS1, kuliah di Stika Mulilindok, Kupang. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penyelesaian prodi UAS yang sudah saya kerjakan, yaitu pelan dengan 3 jenis, yaitu mesin ATM, penjualan mobil, dan WiFi. Jadi di sini kita lihat skripnya sudah saya buat. Ini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam skrip penjualan ini. Jadi di sini kita lihat pada skrip ini IP-nya sama, isinya sama, tapi bedanya pada nama penjualan ATM, penjualan mobil, dan WiFi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penjualan objek, yaitu pada ATM, mesin ATM. Jadi kita di sini mulai dari atas dengan pertama-tama, yaitu kita mulai dari start. Jadi start ini merupakan label untuk memulai suatu program. Kemudian jump mulai merupakan lompatan ke baris perintah dengan label mulai. Kemudian berikut. Jadi di sini kemudian yang kedua pin, lanjut pilih 1, pilih 2, transfer pembayaran dengan ganti pin. Itu merupakan deklarasi variabel yang berisi string. Kemudian kita masuk lagi pada tampung pin, tampung pilih 1, pilih 2. Itu merupakan deklarasi variabel untuk menampung inputan string dari keyboard. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita lihat daftar. Jadi daftar ini merupakan variabel yang di dalamnya berisi tabel. Jadi daftar ini merupakan tabel yang sudah saya buat, yaitu daftar pembayaran, mesin pembayaran, dengan daftar harga, dengan daftar pembayaran ATM, yaitu kartu kredit. Di dalamnya ada kartu kredit IAE, pendidikan, cicilan, tiketing, PLN, dan seluler. Kemudian kita lanjut. Jadi bentuknya seperti ini. Ini merupakan susunan agar pada saat kita running menggunakan DOSBox, maka tabelnya akan tersusun rapi. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian kita lanjut pada slide berikut. Jadi di sini saya membuat daftar tabelnya ada 2, yaitu daftar pembayaran dan nominal pembayaran. Kemudian kita lanjut lagi yang berikut, yaitu mulai. Jadi pada mulai ini merupakan label. Jadi di sini ada label, kemudian ada di bawah labelnya ada move AH 09H ini merupakan nilai service yang digunakan untuk menampilkan string. Kemudian ada LeaDX pin. Jadi LeaDX ini pada umumnya itu merupakan kode untuk memanggil kalimat yang terdapat pada variabel nama. Jadi jadi di LeaDX ini merupakan variabel yang pin ini adalah nama yang ada pada daftar tabel. Kemudian lanjut in21H itu merupakan proses untuk menampilkan ke layar. Kemudian lanjut move AH 00AH itu merupakan nilai service untuk menerima inputan string dari keyboard. Kita lanjut lagi LeaDX tampung LeaDX tampung. Jadi sini mesin ATM, jadi LeaDX tampung pin.
Nah, list tampung ini untuk menampung inputan, jadi dia menyimpan atau menampung inputan. Kemudian i21h itu merupakan sama juga, dia untuk berfungsi menampilkan ke layar. Lanjut lagi push.dx itu untuk dia berfungsi untuk menampilkan inputan pada stack. Nah, stack itu seperti storage, stack atau storage. Oke, kita lanjut. Jadi sini mirip-mirip perintahnya. Jadi yang ada pada label di sini itu dia inputan yang memberikan program pada saat pemanggilan nama atau data pada saat kita running nanti di DOSBox. Nah, gimana kita lanjut lagi, di sini ada pack2. Nah, pack2 ini adalah masuk pada slide berikut, yaitu kita lihat di sini mirip-mirip seperti yang pada pack1. Jadi yang di sini ini merupakan baris perintah dengan berlabel pack2. Oke, kita lanjut. Sama juga misalnya ada pack3, pack4, itu tergantung berapa banyak daftar tabel yang kita buat. Kita lanjut. Di sini ada hasil. Hasil ini merupakan tipe data string yang pada saat kita pemanggilan data, maka data yang kita buat di atas tabel itu akan mengeluarkan hasil output yang sesuai pemanggilan. Jadi hasilnya sama. Kemudian kita lanjut teks. Nah, kita lihat di sini teks merupakan pemanggilan ulang data yang sudah kita buat pada daftar tabel yang di atas. Misalnya di sini aplikasi pembayaran, nomor, terus instansi, nama, keterangan, jumlah, dan pada hasil output terakhirnya terima kasih. Nah, jadi kita lihat ulang lagi ke atas. Nah, di sini ada CMP. Kita lihat CMP di sini. Kita akan menjelaskan fungsinya. CMP di sini berfungsi untuk proses compile berlangsung untuk menentukan kemana programnya akan melakukan lompatan. Nah, di sini misalnya hasil 11, hasil 12, 3. Misalnya pada hasil 11 misalnya terjadi error, maka dia akan melompat ke hasil 12 dan seterusnya. Nah, yang kedua juga berfungsi untuk dia menentukan hasil sesuai dengan pilihan yang kita inputkan, pilihan yang sudah kita inputkan. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ada namanya teks. Nah, teks ini merupakan variabel, misalnya teks 1 ini merupakan variabel teks 1 sampai teks 4 itu merupakan hasil akhir yang akan kita tampilkan pada layar. Nah, misalnya akan kita tampilkan layar yaitu nama, terus keterangan, jumlah. Kemudian kita lanjut, dia juga merupakan perintah atau kode untuk berpindah baris. Kemudian kita lihat juga di sini ada simbol dolar pada terima kasih, yaitu dia berguna sebagai pembatas, yaitu pada pembatas header file. Oke, jadi sini saya sudah jelaskan. Kita lihat saja di sini skripnya sama, hanya bedanya pada tabel penjualan, yaitu ada rental harga, rental mobil, terus di sini tentang wifi, sama juga mirip-mirip, hanya bedanya pada daftar tabelnya saja. Jadi di sini saya akan
merunning di aplikasi DOSBox. Kita minimize, kemudian kita buka DOSBox-nya. Oke, kita sudah masuk pada aplikasi DOSBox-nya. Kita masukkan kodenya, yaitu mount D.2, lanjut lagi C.2, garis miring, garis kanan, assembly, kemudian kita enter. Oke, lanjut, kita masukkan D.2, enter. Lanjut lagi, kita untuk memanggil data yang sudah kita simpan di notepad tadi, yaitu dengan task nama file. Kita lihat di sini, kita akan mencari, kita merunning dari ATM, mesin ATM dulu, yaitu ATM ASM. Kita minimize ATM ASM, enter. Nah, jadi sini setelah kita melihat tidak ada error pada programnya, kita lanjut lagi untuk pemanggilan berikut, yaitu telling garis miring D, kemudian nama data yaitu ATM titik obj, enter. Oke, jadi kita memanggil lagi nama data filenya ATM, enter. Masukkan pin, nama pinnya itu, enter. Oke, kemudian ganti pin, ganti dengan pin yang berkarakter pin yang berbeda, enter. Transfer, enter. Pembayaran, oke, enter. Nah, di sini sudah tertera daftar pembayaran. Di sini kita akan masuk kode jenis pembayaran apa yang akan kita gunakan. Kita masukkan kode yaitu 9, yaitu 0303, enter. Tekan Y untuk melanjut. Masukkan 5 angka kode. Kodenya bebas. Oke, enter. Nah, di sini pilih masukkan kode atau jumlah pembayaran. Jadi jumlah pembayaran yang dibayar yaitu 0404, enter. Y untuk melanjutkan. Oke, silakan pembayaran yang Anda inginkan. Ya, pembayaran yang ingin saya lakukan itu 404. Oke, jadi di sini sudah tertera yaitu nomor 001 dengan instansi USBR dengan namanya Balu dengan jumlah 404. Oke, kita lanjut. Jadi di sini pada proyek pertama pemanggilannya sudah berhasil. Kita close. Kemudian kita masuk pada pemanggilan data pada penjualan rental mobil. Ini sudah kita lihat daftar mobilnya sudah ada. Kita masuk lagi ke DOSBox.
Oke, seperti biasa kita masukkan kodenya. C 2 garis miring assembly, enter. Oke, lanjut C pemanggilan pada data C, enter. Lanjut kita pemanggilan data atau nama yang ada pada thread. Itu yang kedua kita lihat ini, yaitu car ASM. Oke, car notice yaitu tas spasi car titik ASM, enter. Oke, jadi kita lihat tidak ada error, berarti programnya berhasil. Kita akan memanggil data berikut, yaitu tas titik nama file itu car titik obj, enter. Panggil lagi telling ke nama file yaitu atm, enter. Kita masukkan pinnya bebas, enter. Pilih ganti pin, kita akan mengganti dengan pin yang berbeda. Oke, enter. Kita mau transfer berapa, enter. Pembayaran, kita masukkan pembayaran dengan pembayaran kira 10, enter. Nah, jadi sini jenis pembayaran yang kita masuk yaitu PLN. Kita masukkan kodenya 0305, enter. Tekan Y untuk lanjut. Oke, kita masukkan 5 angka bebas, enter lagi. Nah, di sini sudah tertera jumlah pembayaran yang mau kita bayar, yaitu kita masukkan 500.000, enter. Tekan Y untuk lanjut. Pembayaran yang kita inginkan, kodenya yaitu 0403, Oke, sudah. Jadi sini nomor 001 USBR dengan nama, keterangan. Kita lanjut lagi untuk pemanggilan data yang terakhir. Kita X dulu, kita masuk lagi, kita untuk mencari search box. Oke, di sini kita lihat pemanggilan yang terakhir yaitu WiFi. Kita minimize, masukkan kode mount C2 assembly. Oke, enter. Masukkan lagi C2, enter. Oke, lanjut, yaitu masukkan tas, nama filenya itu wifi ASM, enter. Di sini kita lihat tidak terjadi ada error. Kita lanjut lagi untuk pemanggilan data. Telling garis miring D wifi titik obj, enter.
kemudian kita masuk lagi wifi, enter nama Yusuf, enter. Jadi di sini sudah tertera apa yang sudah kita buat di dalam daftar pemasangan Indohome dengan kecepatan ada 10, 20 dan 50 dengan harganya yang berbeda, 10 dengan 360.000, 20 MB dengan 395, 50 MB per jam 395.000 dengan bonus fasilitas langganan 93 channel TV, bebas 100 menit dan panggilan lokal, kemudian bebas akses ke USTV Go, gratis voucher belanja sebesar 55.000. Jadi di sini fasilitas langganannya sama, bedanya pada kecepatan koneksi sama harganya. Kemudian tekan ini untuk lanjut. Kita akan masukkan kode kecepatan sini, kode 02, enter. Jadi di sini saya akan memesan kode yang kedua itu 20 MB kecepatan dengan harga 395 dengan fasilitas sama. Dan demikian video tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.